Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di ibadah kita, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak persilakan untuk adik-adik semua untuk bersaat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Baik adik-adik yang terkasih, mari kita mulai ibadah hari Minggu kita dengan memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan memulai ibadah PT secara online ini. Biarlah Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, berkati kami dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adikku yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Imamat, pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun di tengah keterbatasan kami yang ada di sekitar kami, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau bersabda dalam hati kami. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, untuk kami boleh menerima dan mengerti firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin.
Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, adik-adik, judul pelajaran kita pada hari ini adalah aturan dalam memberi persembahan. Nah, adik-adik, semoga dalam ibadah kita pada hari Minggu ini kita dapat memberi persembahan sesuai dengan aturan yang dikehendaki Allah, dan kita lakukannya dengan rasa syukur. Dan kemudian kita juga mengerti bahwa kita harus bersyukur dalam memberikan persembahan sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang terakhir adalah menyatakan komitmennya untuk setia memberikan persembahan sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh Allah juga. Nah, adik-adik, pada Perjanjian Lama ada beberapa jenis persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, di antaranya adalah korban bakaran, korban perdamaian, korban sajian, maupun korban penghapusan dosa. Nah, di Perjanjian Lama jelas tertulis ada beberapa jenis persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Di antaranya ada anak domba, kambing, lembu, sapi, burung merpati, atau juga burung dara. Nah, adik-adik, ini adalah beberapa jenis binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan semuanya ini adalah berasal dari ternak. Nah, adik-adik, tidak hanya binatang, tetapi Tuhan juga mengatur beberapa jenis persembahan yang juga berasal dari tanaman. Dari persembahan-persembahan ini, Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berdosa. Karena makhluk berdosa layak dihukum mati. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Nah, dari persembahan-persembahan ini pula Tuhan juga mau mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa hukuman mati ini hanya bisa ditutupi atau diganti dengan penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan. Adik-adik yang terkasih, jika kita melihat kembali pada ayat yang keempat, tertulis bahwa lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Nah, dari ayat ini tertulis Tuhan juga mau mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa melalui persembahan-persembahan ini suatu pendamaian untuk dosa harus dilaksanakan melalui penggantian. Nah, mungkin dari beberapa adik-adik ada yang bertanya,
Apa sih maksudnya meletakkan tangan di atas kepala binatang itu? Nah, kakak jelaskan. Seorang Israel yang mempersembahkan seekor binatang di atas tangan binatang itu menunjukkan bahwa ia menyatukan diri dengan binatang yang mewakilinya. Nah, tindakan ini mengungkapkan ide penggantian. Maksudnya apa? Ketika binatang itu mati, seakan-akan orang yang mempersembahkannya juga ikut mati, namun juga tetap hidup untuk melayani Allah. Demikian pula orang Kristen mempercayakan diri kepada Kristus dan menjadi satu dalam kematiannya. Dengan demikian, mereka dipanggil untuk hidup sebagai umat yang bangkit dari kematian dan mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Nah, oleh karena itu adik-adik, persembahan binatang ternak yang dipersembahkan oleh bangsa Israel kepada Tuhan, ini mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa binatang-binatang ternak seperti domba, lembu, kambing, burung dara, ataupun lembu, ini dikorbankan untuk menutupi atau menggantikan dosa-dosa manusia. Yang terkasih, jika kita melihat kembali bacaan Alkitab kita, di situ dengan jelas bahwa Allah mengatur persembahan-persembahan yang diberikan kepadanya adalah binatang ternak yang tak bercacat atau tidak bernoda. Ini mengartikan bahwa apa? Persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah persembahan yang terbaik yang kita miliki. Ini suatu ungkapan bahwa kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mencoba menjelaskan secara singkat bagaimana bangsa Israel pada saat itu memberikan persembahannya untuk diserahkan kepada imam-imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, umat Israel yang akan mempersembahkan persembahannya itu diantar kepada imam dan diterima di pintu kemah tabernakel. Nah, di dalam kemah suci atau kemah tabernakel inilah persembahan-persembahan yang dibawa secara sukarela oleh umat Israel tadi diurus oleh para imam dan orang-orang Lewi. Karena hanya orang-orang Lewi dan para imam saja yang boleh berada di dalam kemah suci ini. Setelah binatang ternak yang diantar secara sukarela oleh umat Israel tersebut diterima oleh imam di depan pintu kemah pertemuan, selanjutnya para imam meletakkan tangan mereka di atas kepala binatang tersebut dan selanjutnya disembelih dan dikuliti. Setelah itu dipotong-potong menurut bagian tertentu serta dibersihkan bagian isi perut dan betisnya dari kotoran. Hingga akhirnya seluruh bagian tubuh binatang ternak tersebut harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik teruna, jika kita melihat seluruh rangkaian urutan proses pemberian persembahan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, Allah juga mau mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa agar persembahan diterima oleh Allah, diperlukan pertobatan yang sejati dengan segenap hati dan suatu penyerahan yang sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus turut serta dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan merupakan wujud nyata dan ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, dialah Yesus Kristus, anak domba Allah. Kita semua sebagai orang percaya harus memberikan persembahan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena itu adalah kehendak Tuhan, jangan dengan sedih hati, tidak jujur, ataupun paksaan. Mengenai memberi yang terbaik bagi Tuhan, apakah adik-adik masih ingat tentang seorang janda miskin yang memasukkan persembahan hanya 2 peser saja? Lalu apa kata Tuhan tentang janda miskin ini? Kata Tuhan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan Yesus tahu bahwa janda itu mempersembahkan sungguh-sungguh dengan apa yang dia miliki.
Yesus sangat memperhitungkan apa yang dilakukan janda tersebut. Artinya bahwa apa yang diberikan oleh janda itu memiliki nilai lebih dari semua orang-orang kaya yang mempersembahkan. Sehingga terungkap bahwa orang-orang kaya tersebut memberi dari kelimpahannya, sedang janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Nah, adik-adik yang terkasih, nilai moral yang bisa kita petik dari cerita ini adalah tidak hanya sekedar ketulusan dalam memberi, namun sebuah penghayatan kepada siapa kita mempersembahkan tanpa ada pamrih sedikit pun, serta meletakkan kekhawatiran dan kekurangan setelah mempersembahkan. Ini adalah sebuah teladan kehidupan seorang janda yang perlu kita teladani. Nah, adik-adik, sebagai refleksi dari perenungan firman Tuhan pada hari ini, kakak mau bertanya pada adik-adik semua, apakah adik-adik sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah adik-adik hingga saat ini memberikan persembahan dengan sedih hati atau paksaan? Dan apakah adik-adik memberikan persembahan secara utuh? Saat adik-adik dititipkan uang persembahan dari orang tua di rumah, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita akan kesalahan kita saat tidak menuruti kehendak Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan beriman kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pernyataan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Terima kasih telah mengingatkan kami mengenai kehendak Tuhan pada kami, anak-anak-Mu, dalam memberi persembahan. Dan kami minta ampun ya Bapa, jika selama ini kami belum memberikan persembahan yang terbaik, persembahan yang berbau harum bagi nama-Mu. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kami agar kami senantiasa selalu berharap dalam perlindungan Tuhan. Terlebih di tengah-tengah ancaman pandemi virus COVID-19 yang saat ini tengah mengancam bangsa kami. Kami berdoa buat tim medis yang terus berjuang menangani pasien COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati usaha-usaha mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah yang terus berupaya mengurangi laju korban COVID-19. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah mereka, sehingga mereka dengan sukacita menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu untuk menerima berkat-Mu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.